Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elizabeth Simatupang, Pahot Konpurba, Serina Juliana, dan Yohana Ayustin. Pada kesempatan kali ini akan membawa materi mengenai sistem saraf. Adapun bagian-bagian yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian dari sistem saraf, yang kedua bagian dari sel saraf, kemudian ada proses, serta yang keempat ada studi kasus. Nah, yang pertama, apa itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, sistem saraf manusia terdiri dari urat saraf. Urat saraf merupakan jaringan dari saraf yang tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Selanjutnya, bagian dari sel saraf. Jadi, bagian dari sel saraf ini ada 3. Yang pertama ada badan sel, kemudian ada dendrit, yang terakhir ada neurit atau akson. Yang pertama, badan sel. Nah, badan sel ini fungsinya sebagai tempat metabolisme sel saraf. Dia terletak di sistem saraf pusat yang berkelompok menjadi bagian saraf, sedangkan beberapa badan sel yang lainnya terletak di sistem saraf perifer. Nah, badan sel yang berkelompok selain di saraf pusat disebut dengan ganglion. Kemudian, badan sel ini dia mengandung nukleus dan nukleolus. Selanjutnya, dendrit. Nah, dendrit ini dia merupakan serabut pendek dan bercabang-cabang yang merupakan penjuluran dari badan sel. Fungsi dendrit ini adalah menerima dan menghantarkan rangsangan dari luar ke badan sel. Permukaan dendrit penuh dengan spinal dendrit yang dikhususkan untuk berhubungan dengan neuron lain. Kemudian ada neurit atau akson. Neurit merupakan penjuluran yang panjang dari badan sel yang mengandung struktur benang-benang halus yang disebut dengan mikrofibril dan neurofibril. Nah, mikrofibril dan neurofibril ini sendiri berfungsi untuk menjaga bentuk dan kepadatan sel saraf. Neurit yang dikenal sebagai akson memiliki peranan menghantarkan rangsangan dari badan sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Rangsangan akan dihantarkan melalui akson dari satu sel saraf menuju dendrit dari sel saraf yang lain. Nah, ada 2 tipe akson. Yang pertama adalah akson yang diselubungi oleh selubung myelin, dan yang kedua adalah akson yang tidak memiliki selubung myelin. Selubung myelin ini sendiri fungsinya sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka, memberi nutrisi pada akson, serta mempercepat jalannya impuls. Ini adalah gambar dari sel saraf, dapat teman-teman dan ibu perhatikan. Jadi pada gambar ini ada dendrit, ada nukleus, ada cell body atau badan sel, kemudian ini ada akson. Nah, ini ada selubung myelin, kemudian ada sel swan, lalu ada nodus Ranvier, dan kemudian ada terminal akson. Halo teman-teman, saya Pahot Konpurba akan melanjutkan presentasi ini. Kita akan bahas tipe-tipe atau jenis-jenis neuron. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah neuron sensorik. Neuron sensoris itu menghantarkan informasi mengenai lingkungan eksternal dan internal dari reseptor sensoris ke sistem saraf pusat. Jadi dia menghantarkan rangsangan dari luar ke saraf pusat. Kemudian yang kedua, neuron motorik. Dia itu menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke sel-sel otot kita atau kelenjar, sehingga tubuh akan menggapai rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Kemudian yang ketiga adalah interneuron atau konektor. Dia itu sel saraf yang menghubungkan antara saraf sensorik dan saraf motorik yang tadi.
pertama berdasarkan bentuknya. Ada 4, bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonik. Kalau dia bipolar itu terdiri atas satu akson dan satu dendrit. Bisa lihat di sini, ini adalah aksonnya, ini akson, kemudian dendritnya juga satu doang, ini dendritnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah multipolar. Kalau dia multipolar, aksonnya ada satu nih, ini kan aksonnya satu, tapi dendritnya banyak. Kemudian yang ketiga unipolar, yaitu memiliki satu akson yang bercabang. Ini aksonnya, tapi dia bercabang lagi aksonnya. Gitu. Kemudian yang keempat anaksonik. Anaksonik itu tidak memiliki dendrit, tetapi dendritnya ada, tapi tidak memiliki akson. Langsung dia menjadi, ini kan intinya langsung menjadi dendrit, aksonnya nggak ada gitu. Nah, terus bagaimana proses penghantaran impuls pada neuron saraf itu? Boleh kita lihat di sini. Kita ingat lagi, neuron itu merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls. Jadi impuls itu dihantarkan melalui neuron. Caranya bagaimana? Nah, ini kan akson. Ketika dalam kondisi akson ini akan menghantarkan impuls syaraf itu, atau disebut juga dengan potensial aksi, yang pernah kita pelajari juga kemarin di kelas. Nah, kalau kita tarik satu dari akson ini, itu adalah membran. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Jadi dia bermuatan negatif di dalam, di luar positif. Nah, potensial aksi itu dihasilkan melalui aliran ion yang bermuatan positif yang melewati membran akson ini. Nah, setelah dilewati, nanti dia akan balik negatif. Berulang lagi terus seperti itu. Bisa dilihat dulu animasinya. Nah, ketika sel ini yang ion Na terbuka, ion natrium masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikannya menjadi positif. Ini kan dia. Nah, ketika salurannya ion K, maka bergerak keluar. Hal ini membuatnya menjadi negatif lagi. Karena dia keluar, yang tadi kan masuk positif. Nah, terbuka si K, jadi negatif lagi dia. Gitu. Berulang seperti itu terus untuk menghantarkan impuls itu. Saluran ion natriumnya terbuka, ion Na-nya bergerak masuk ke dalam akson. Ya, seperti yang tadi. Itu adalah proses penghantaran impulsnya yang potensial aksinya. Ini animasinya cukup bagus, membantu kita memahami juga apa yang sudah dijelaskan Ibu Ira kemarin di kelas. Jadi potensial aksi dan membran itu seperti itu prosesnya, makanya bisa menghantarkan informasi. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus penyakit stroke. Pengertiannya sendiri, stroke merupakan ketidaknormalan fungsi sistem saraf pusat yang disebabkan oleh gangguan aliran darah serebral. Stroke terjadi perubahan pada beberapa fungsi neurologis yang ringan sampai berat yang diakibatkan oleh gangguan pembuluh darah ke otak. Nah, adapun gejala dan tandanya, hemidefisit motorik, sensorik, penurunan kesadaran, kelumpuhan nervus, afasia dan demensia, hemianopsia, defisit batang otak. Pengertian stroke iskemik sendiri merupakan penyakit yang diawali dengan terjadinya serangkaian perubahan dalam otak yang terserang dan apabila tidak ditangani akan berakhir dengan kematian bagian otak tersebut. Kegagalan dalam masuk darah akan menyebabkan gangguan fungsi otak atau terserang atau terjadi kematian sel saraf atau nekrosis. Inilah yang lazimnya disebut stroke.
Stroke iskemik ini terjadi di dalam pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Nah, karena ini nih, pada saat penyumbatan terjadi pada bagian otak menyebabkan kurangnya suplaian oksigen di dalam otak sehingga kerja sistem saraf pun juga terganggu. Oleh sebab itu pergerakan pada bagian tubuh pun terhambat karena impuls yang diberikan pun itu terganggu karena untuk menggerakkan suatu sel saraf itu dibutuhkannya adanya oksigen. Nah, kondisi ini juga disebut dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Nah, penyebab stroke iskemik ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak. Ini dapat berfungsi dengan baik jika aliran darah yang menuju ke otak lancar dan tidak mengalami hambatan. Persediaan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh sel-sel darah dan plasma terhalang oleh suatu bekuan darah atau terjadi trombosis pada dinding arteri yang menyuplai otak. Terhalangnya aliran darah menuju ke otak dapat disebabkan oleh suatu trombosis atau embolis. Nah, ini tuh atau emboli. Ya, ini merupakan berjenis bekuan darah atau pengeras arteri yang disebut plak aterosklerotik. Nah, proses aterosklerotik ini merupakan penumpukan dari lemak darah, kolesterol, kalsium pada dinding pembuluh darah arteri yang disebut ateroma. Penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur arteri menuju ke otak. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat ya ketika suplaian oksigen di dalam otak kita terhambat, maka secara tidak langsung cara kerja sel saraf pun juga terhambat sehingga impuls yang dihantarkan pun terhambat, sehingga inilah mengapa stroke itu kan kalau misalnya orang stroke itu pergerakannya yang dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya gitu kan, atau terjadi gangguan pada pergerakan tubuhnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke 4 komponen untuk merawat pasien stroke iskemik. Nah, yang pertama itu ada terapi akut, yang kedua penentuan etiologinya untuk melakukan pencegahan sekunder, yang ketiga itu ada pencegahan kerusakan neurologisnya, yang keempat ada pemulihan dan rehabilitasi. Namun, pada presentasi kali ini yang akan dijelaskan itu adalah penanganan menggunakan terapi. Terapi itu bertujuan untuk memulihkan perfusi ke jaringan otak yang mengalami impak dan mencegah serangan stroke berulang. Nah, terapi ini dapat dilakukan menggunakan intravenous recombinant tissue plasminogen activator atau yang biasa kita ketahui itu adalah singkatannya RTPA, yang merupakan bukti efektivitas dari trombolisis. Kemudian nanti juga ada obat antiplatelet, ini terapi antiplatelet dan antikoagulan yang akan kita jelaskan berikutnya. Ini sebenarnya untuk mencegah reperfusi pada pasien stroke iskemik. Nah, yang pertama adalah intravenous recombinant tissue plasminogen activator atau RTPA. Nah, ini bisa nama generiknya itu adalah RRTPA atau TPA atau alteplase. Itu nama generik yang diketahui. Nah, kalau nama dagang atau nama yang sering kita ketahui itu, nama sehari-harinya adalah aktivase atau aktilise. Nah, dalam terapi ini sangat penting untuk memastikan bahwa benar-benar penderita itu telah didiagnosis mengalami stroke iskemik. Jadi ketika memang dinyatakan dia memang benar-benar mengalami stroke iskemik, maka dia akan sangat memerlukan terapi RTPA ini. Nah, keberhasilan dari pemberian terapi ini juga sangat tergantung pada waktu pemberian. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang kita baca, yang kelompok kami baca, itu dari hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa pemberian terapi RTPA dalam waktu 0 sampai 90 menit itu dapat mengurangi komplikasi sebesar 9,6%. Nah, sedangkan pada waktu 91 sampai 180 menit itu akan mengurangi 10,5%. Dan 181 sampai 270 menit itu bisa mengurangi sebesar 11,7%. Nah, yang kedua itu adalah terapi antiplatelet. Nah, terapi antiplatelet ini merupakan terapi yang dapat menurunkan risiko kematian dan memperbaiki luaran pasien stroke dengan cara mengurangi volume kerusakan otak.
Nah, jadi yang menggunakan terapi ini dapat mengurangi kerusakan otak yang terjadi karena stroke iskemik itu sebesar 25%. Antipelet yang biasa digunakan itu adalah aspirin dan clopidogrel. Kemudian ada terapi antikoagulan. Nah, terapi antikoagulan ini sering menjadi pertimbangan dalam terapi akut stroke iskemik. Mengapa? Karena antikoagulan ini, terapi ini perlu kehati-hatian atau perlu sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Antikoagulan ini sebagian besar digunakan untuk pencegahan sekunder jangka panjang pada pasien dengan fibrilasi atrium dan stroke kardioemboli. Nah, ini digunakan itu disesuaikan dengan berat badannya, karena itulah kenapa harus hati-hati. Jadi penggunaannya itu sesuai dengan berat badan dan warfarin atau Coumadin. Nah, itu dimulai dengan 5-10 mg per hari. Itulah yang dapat kami jelaskan pengobatan stroke iskemik yang diobati atau ditangani dengan menggunakan terapi. Nah, ini daftar peserta kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, melalui materi sistem saraf, kita dapat melihat bahwa struktur serta fungsi sangat kompleks dan berkaitan. Hal ini memperlihatkan keteraturan kebesaran karya Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu, sudah semestinya kita bersyukur dan menghargai hal tersebut dengan cara menjaga tubuh kita, khususnya sistem saraf. Dengan mempelajarinya, semakin kita mencintai anugerah Tuhan yang Ia berikan bagi hidup kita. Berikut daftar pustaka kami. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.